Jadi hari ini gue bangun pagi dan mencoba untuk olahraga. Lari pagi aja sih, karena terakhir kali gue itu olahraga di rumah 2 hari berturut-turut. Kapan ya? Bulan apa ya, gue lupa. Terus semangat kan, jadi gue langsung ambilnya porsi yang berat gitu ya. Terus jadi 3 hari berturut-turut gue benar-benar susah jalan, susah duduk, tidur aja susah, kakinya kayak gitu ya, berat banget gitu karena sakit. Ya udah, itu gue istirahatin kan badannya biar nggak sakit. Kebablasan, jadi 2 minggu istirahat ya, padahal 2 hari doang olahraganya. Nah ini gue pengen semangat lagi lari pagi. Nggak mau yang terlalu berat dulu karena takut ini gue lagi banyak banget kerjaan, nanti takutnya malah jadi menghambat ya. Jadi yang ringan-ringan aja, yang penting pokoknya olahraga seminggu 2 kali. Nah jadi gue itu kan sejak 2022 lebih banyak di rumah ya. Dari remaja sampai 2020 itu itu berapa tahun? Ada mungkin 10, 8. Itu gue lebih banyak tuh di luar gitu. Maksudnya gue sempat tinggal sama orang tua, tapi karena emang lagi enaknya sama temen ya, lagi serunya sama teman, selalu nongkrong sama komunitas gitu ya. Terus pokoknya lebih banyak di luar lah ketimbang sama keluarga. Sedangkan kalau gue lihat ya, sejak gue S1 itu gue lebih banyak untuk stay-nya di Jakarta Barat, sedangkan orang tua gue bukan di Jakarta Barat. Nah sampai gue yaitu selesai S1, terus gue langsung pindah ke Bandung kan kerja. Nah kalau gue bandingkan sama kakak gue itu, dia lebih banyak di rumah karena dia sampai pas mau merit lah dia baru sibuk gitu ya. Maksudnya kita sama-sama punya kegiatan di luar, tapi setidaknya dia kalau sibuk tuh dia tetap pulang ke rumah. Kalau gue enggak gitu. gue langsung ngumpul sama teman-teman cewek gue, kita apa ya gitulah, kita pagi siang malam bareng-bareng gitu. Karena susah kalau bolak-balik, tua di jalan nanti kan. Nah jadi dulu itu gue sempet mendapatkan keluhan dari kakak gue kalau gue kebanyakan di luar. Nah ya jadi setelah gue selesai sekolah, terus gue stay lagi sama orang tua gue, sampai sekarang gue lebih banyak di rumah. Jadi gue adalah full time hamba Tuhan, tapi juga full time daughter ya. Gue jadi daughter. Gue jadi anak perempuan satu-satunya di rumah karena kakak gue udah menikah kan, jadi gue satu-satunya di rumah. Nah kemarin tuh kan nyokap gue ulang tahun, dan sebenarnya gue udah sebenarnya gue udah tahu, tapi nggak bisa pastikan 100% ya. Tapi gue tau lah nyokap gue tuh tipikalnya sama banget kayak gue. Jadi kakak gue mirip bokap, gue mirip nyokap gitu. Nah gue merasa, gue bersyukurnya bahwa semakin gue dewasa, nyokap tuh sama gue tuh makin deket gitu ya. Kita adalah berantemnya, debatnya gitu kan, tapi kita sebenarnya tahu kita tuh saling sayang. Dan gue bersyukurnya itu gue punya nyokap yang memang juga dibesarkan oleh kedua orang tuanya tuh suka bercanda gitu. Jadi gue, ya maaf ya tadi kepotong.
biasa. Ya jadi nyokap gue tuh juga dibesarkan dengan kedua orang tua yang suka bercanda gitu ya. Jadi gue tuh orangnya juga suka bercanda. Gue sama kakak gue suka bercanda sih, itu satu keluarga suka bercanda. Nah, yang gue perhatikan itu ketika gue kerja di Bandung, lalu kakak gue udah nikah kan. Jadi cuma orang tua gue doang yang ada di rumah. Dan gue tuh menyaksikan bahwa orang tua gue tuh lagi masuk masa emptiness. Bukan emptiness ya, tapi emptiness. Mereka yang dari dulu semangat kerja buat anak-anak, mereka itu dibilangnya semangat hidupnya buat anak-anak. Dan ketika anak-anak udah gak lagi di rumah, anak-anak udah berdiri di kaki sendiri gitu ya, dengan kaki sendiri, mereka jadi kehilangan arah gitu. Jadi sampai gue dari Bandung, kakak gue bilang dia nggak bisa bantu. Dia juga lagi ada urusan gitu kan. Dari Bandung gue langsung pulang. Hari itu juga gue langsung datang ke nyokap gue. Udah gue cuma hadir di sebelah dia aja gitu. Nggak sih, gue nggak nanya dari bokap gimana, dari nyokap gimana gitu ya, apa sih yang mereka rasain, nggak. Gue cuma hadir aja buat mereka. Nah, jadi menurut gue mungkin waktu-waktu yang ada sekarang, gue melihatnya sebagai kesempatan untuk gue hadir menutupi kekurangan gue waktu remaja dulu ya gitu. Jadi bener, gue di rumah jadi teman ngobrol mereka, teman bercanda, apalagi teman jalan mereka. Gue masakin mereka, gue ajakin mereka nonton, gue hibur mereka gitu ya. Ya mungkin bagi beberapa orang, atau mungkin bagi orang tua gue sendiri, mereka berharapnya sebenarnya untuk gue cepet-cepet keluar ya dari rumah. Tapi sebenarnya kalau gue lihat mereka, tiap kali misalnya mereka pulang gitu ya, mereka habis diajak sama kolega atau nggak temennya makan, mereka bilang, ih tadi enak tau deh, harusnya adik ikut. Nanti gimana ya kalau di rumah udah nggak ada adik lah. Terus kalau misalnya digituin, gue jawabnya apa? Kalau misal contoh ya, gue lagi apa sih, misalnya hibur dia lah, atau misalnya gue lagi bikin makanan buat dia, terus dia bilang, nyokap gue bilang, nanti gimana ya kalau adek udah nggak ada gitu kan. Terus gue bilang gini biasanya, loh mah, kan memang anak itu dibesarkan, anak itu dididik untuk dia kan akhirnya siap berdiri dengan kaki sendiri kan, untuk keluar rumah kan. Mami nggak mau kan aku kecil terus kan gitu. Kalau mami mau aku kecil terus ya kan, dulu nggak usah kasih makan gitu. Biasanya dia kalau gitu dia ketawa aja kan, tapi biasanya gue seriusin juga. Gue bilang, Mi, kalau misalnya nanti aku juga udah nggak lagi tinggal bareng sama mami gitu ya, karena gue punya keluarga sendiri, Pak Mami jangan sedih dong. Kan Pak Mami memulai semuanya tuh dengan berdua kan. Ya kan endingnya juga harus berdua gitu. Terus gue bilang, ya harusnya kebahagiaan kalian, harusnya kedamaian hati kalian tuh bukan terletak pada anak-anak. Ya kalau panjang lebar gue jelasin pasti ya terletak pada Tuhan Yesus gitu ya, sebagai pribadi yang ada dalam diri mereka masing-masing gitu. Gak bisa kita bergantung kebahagiaan kita dari anak atau suami atau pasangan gitu ya. Jadi gue bilang, ini serius ya, gue bilang kayak gitu. Maksudnya jangan jadikan gue dan kakak gue, termasuk juga suami kakak gue itu sebagai pusat kebahagiaan kalian gitu. Karena kalau kayak gitu, aduh, siap-siap kecewa dan siap-siap jadi sedih gitu kan.
biasanya dia diem kalau gue gituin. Ya pokoknya selama gue lagi ada di rumah, gue melakukan yang terbaik buat orang tua gue. Tapi di saat yang bersamaan, gue juga harus jelas kasih tahu mereka bahwa kalian tetap bisa bahagia, ada gue atau enggak, tidak ada anak-anak gitu loh. Ya jadi satu sisi sebenarnya bagus juga ya kalau orang tua kita itu punya semangat untuk bekerja, berusaha, berjuang karena anak-anak gitu ya. Karena nggak semua orang tua kayak gitu. Tapi satu sisi menurut gue tetap aja setiap kelebihan tuh ada kekurangannya gitu. Jadi gue sempat berpikir gini sih ya waktu gue balik ke rumah. Berarti untuk sementara gue lagi banyak stay di rumah dengan orang tua gue, berarti gue punya tanggung jawab gitu ya. Tadi gue udah kepikir gue kayak di luar aja, tapi kata kakak gue janganlah, lu kebanyakan di luar. Ya udah di rumah ya. Jadi tadi tuh gue pengen bilang apa ya, gue lupa lagi kan. Aduh lupa lagi, tadi udah ada satu kalimat lupa. Gue merasa kesempatan ini adalah waktu gue untuk lebih banyak sama orang tua gue, sama keluarga gue ya. Termasuk ini kakak-kakak gue kan. Gue merasa bahwa berarti ada tanggung jawab gue untuk hadir dalam hidup mereka, untuk benar-benar deket sama mereka, bukan cuma keluarga aja gitu ya. Maksudnya sebelum gue akhirnya banyak ngajar, bimbing orang di luar sana, menguatkan orang di luar sana, gue juga harus punya tanggung jawab bahwa keluarga gue gimana gitu ya. Maksudnya bukannya gue yang harus selalu jadi solusi bagi keluarga gue, enggak. Cuma gue bilang sebelum tanda kutip gue sukses di luar sana, ada baiknya gue hadir dulu buat keluarga gue gitu. Karena banyak orang itu sih bagus sih, mau jadi sukses di luar sana, tapi mereka lupa bahwa sebenarnya sukses yang efektif yang bisa dilakukan gitu ya sebenarnya kepada keluarga gitu. Orang yang tahu lo kecilnya gimana, gedenya gimana gitu ya. Dulu lo keras kepala gimana, lalu sekarang lo jadi berubah gitu ya. Mereka yang jadi saksi mata gitu. Jadi kemarin waktu nyokap gue udah mau ulang tahun, gue bilang, "Mih, panjang umur ya," gue bilang gitu. Gue doain nyokap bokap panjang umur sampai 100 tahun gitu kan. Sampai ngelihat generasi gue lah yang keberapa gitu kan. Lalu nyokap gue bilang, jangan dong, capek gitu kan. Janganlah, pokoknya panjang umur, gue bilang kayak gitu. Supaya ngelihat nih, gue nih anak yang dulu gak dianggap jadi mengangkat derajat keluarga, derajat siko-siko gitu ya. Ya jadi enggak sih, sebenarnya menurut gue bukan gue lah yang bertanggung jawab untuk mengangkat derajat keluarga. Dan anyway sebenarnya mau derajat keluarga kayak gimana juga gue nggak mikir apa kata orang gitu ya, bercanda aja. Tapi menurut gue biasanya kalau orang ulang tahun adalah kesempatan yang baik untuk kita kasih masukan ke dia ya, karena kan kayak lagi ulang tahun nih gitu kan. Tapi beda kalau misalnya emang lagi nggak ada apa-apa kan, kayak apa ya, kayak penolakannya lebih kuat gitu kan. Tapi kalau ulang tahun bisa lebih dengerin gitu sih. Jadi dulu gue sempat berpikir enak ya kalau udah nggak punya orang tua gitu. Tapi benar, gue punya sahabat yang udah nggak punya kedua orang tuanya. Dia bilang, nggak juga lah Stel, pokoknya setiap peristiwa tuh ada plus minusnya, setiap pilihan tuh ada plus minusnya gitu. Oh iya benar juga sih ya. Anyway, jadi apapun yang kita lagi miliki sekarang ya, orang-orang terdekat kita,
Kalau kita lagi ada waktu sama mereka, ya udah nikmatin aja, karena nanti belum tahu ya di depannya gimana. Nah, banyak orang itu menunda untuk nanti aja. Masalah kan nanti aja ini nggak ada, belum ada kepastian ada atau enggak gitu ya. Jadi gue belajar untuk selalu berikan terbaik yang gue bisa. Seperti contohnya ini, gue lagi ada selalu bareng sama orang tua gue, ke mana-mana selalu sama orang tua gue. Ya nikmatin aja gitu, karena kan nanti belum tahu ya ke depannya gimana. Ya jadi gue maunya tuh ketika gue udah nanti misalnya udah harus keluar dari rumah gitu ya, gue nggak pengen keluar dari rumah dengan satu penyesalan gitu ya. Gue pengen berikan terbaik, gue pengen nunjukin cinta gue, sayang gue kepada orang tua gue. Dan cinta dan sayang itu bukan yang enak-enak aja ya, tapi benar-benar kayak real love kepada mereka, termasuk kata-kata yang membangun, kata-kata yang membentuk mereka jadi yang lebih baik tuh. Jadi ya memang ada plus minusnya lah pasti, kan kita juga ada plus minus ya. Ya jadi ya gue tahu nggak semua keluarga itu harmonis dan lengkap, dan gak ada yang bisa disalahin juga ya. Gue juga belajar makin gede tuh menyadari bahwa gak ada yang bisa disalahin. Ya gimana juga gitu kan, misalnya orangnya udah gak ada juga, atau misalnya orangnya juga gak sadar juga gitu kan. Ya jadi kita sebagai manusia memang harus terus berjuang di tengah keterbatasan dan kelemahan. Tapi gue percaya justru sekalipun dalam keterbatasan dan kelemahan, kita masih bisa untuk mengasihi itu ya. Kita masih bisa untuk ada, untuk melayani, ada untuk mencintai mereka meskipun dalam keterbatasan.